Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Fajrianur dan di video kali ini saya akan menjawab mengenai soal-soal UTS dari mata kuliah Ulumul Quran. Untuk soal pertama, soal mengenai definisi Al-Quran dan nama-nama lain dari Al-Quran. Untuk poin yang pertama, definisi Al-Quran. Nah, definisi Al-Quran ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, menurut bahasa, dan yang kedua menurut istilah. Nah, yang pertama menurut bahasa, Al-Quran ini berarti qoro'a ya qoro'u Quranan, yang artinya bacaan atau yang dibaca berulang-ulang. Kemudian pengertian Al-Quran menurut istilahnya yaitu adalah kalamullah atau wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk menjadi petunjuk ataupun pedoman bagi umat manusia. Nah, kemudian poin selanjutnya mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Sebenarnya para ulama menyebutkan bahwa nama-nama lain Al-Quran ini sangat banyak ya. Ada yang menyebutkan 90, tidak lebih dari 90 gitu ya nama-nama Al-Quran. Ada juga yang menyebutkan 55 nama-nama Al-Quran. Namun di sini saya hanya akan membahas mengenai 5 saja, 5 dari nama-nama lain dari Al-Quran. Yang pertama, Alkitab artinya yang tertulis. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran ini Al-Huda. Apa artinya Al-Huda? Al-Huda artinya petunjuk. Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk ya, seperti yang didefinisikan tadi, petunjuk bagi umat manusia. Kemudian nama lain Al-Quran yang ketiga artinya nama lain Al-Quran yang ketiga itu Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Al-Furqan artinya pembeda, yakni pembeda antara yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil. Kemudian nama poin berikutnya, nama lain dari Al-Quran itu Asyifa. Syifa artinya apa? Syifa artinya obat. Jadi Al-Quran ini juga tidak hanya petunjuk, tidak hanya pedoman, tidak hanya pembeda, tapi Al-Quran juga adalah obat bagi umat manusia. Dan yang terakhir, nama lain dari Al-Quran ini adalah Ar-Rahmah. Ar-Rahmah artinya apa? Yaitu Ar-Rahmat, pemberi rahmat bagi seluruh umat manusia. Bismillah. Kemudian soal yang kedua mengenai apa itu wahyu dan proses turunnya wahyu. Yang pertama, poin pertama, pengertian wahyu. Wahyu itu adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya melalui malaikat untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tahu juga bahwasanya tidak disekaligus,kan, yaitu 30 juz Al-Quran 114 surat, tidak, tapi Allah turunkan secara berangsur-angsur. Ada yang menyatakan dalam keterangan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam waktu 22 tahun 2 bulan dan 22 hari. Nah, seperti itu. Jadi Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus, tapi berangsur-angsur, bertahap. Surat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu kisahnya luar biasa, sangat inspiratif ya, sangat Masya Allah luar biasa, yaitu ketika Rasulullah SAW lagi tafakur, lagi di gua Hiro, menyendiri, berdiam diri, menjauhi keramaian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk mendatangi Rasulullah SAW dan menurunkan wahyu yang pertamanya, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ketika Rasulullah SAW disampaikan wahyu oleh malaikat Jibril, Rasulullah SAW tidak tidak langsung mendekapi, tapi beliau itu merasa takut. Kenapa takut? Karena Rasul waktu itu Jibril melihatkan wujud aslinya. Bahkan dikatakan bahwasanya malaikat Jibril ini sayapnya sangat banyak gitu ya. Bahkan ketika malaikat Jibril ini memeberkan sayapnya, konon katanya alam dunia ini ketutupan gitu ya, ketutupi oleh sayapnya malaikat Jibril. Luar biasa. Jadi pada intinya mungkin proses turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW ini dilakukan secara berangsur-angsur, bertahap-tahap, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk soal pertama mengenai proses pembentukan pembukuan Al-Quran dimulai dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ide di mana awal mulanya pembukuan Al-Quran ini terjadi ketika dulu perang Yamamah, kalau nggak salah, perang Yamamah, yang kala itu para hufaz berguguran karena takutnya hilang Al-Quran. Maka Abu Bakar, pertamanya Umar bin Khattab, punya ide yaitu membukukan Al-Quran. Ide dari Umar bin Khattab ini awal mulanya ditentang oleh Abu Bakar. Kenapa?
Abu Bakar berpendapat seperti ini, apakah kamu akan melakukan sesuatu yang tidak diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, namun Umar bersikeras dengan argumen-argumennya yang begitu cerdas, sehingga akhirnya Abu Bakar pun mengikuti saran dari Umar bin Khattab untuk membukukan Al-Quran. Nah, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq ini mengutuslah para sahabatnya, yaitu Zaid bin Sabit, yang akan menjadi ketua pelaksana dalam proses pembentukan Al-Quran ini. Pada masa Khalifah Abu Bakar, Al-Quran disatukan dari pelepah pohon kurma, batu, daun, dan lain-lainnya. Kemudian disusul ketika kekhalifahan Umar bin Khattab lebih diperbaiki lagi, kemudian ditambah lagi nanti ketika Khalifah Utsman bin Affan gitu ya, ditambah harokatnya, segala macamnya, titik dan ilmu-ilmu hot lainnya kan seperti itu. Dan akhirnya sampailah kepada kita Al-Quran yang sering kita baca ya. Nah, itu adalah hasil dari kerja keras para sahabat dahulu ketika proses pembukuan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawaban soal nomor 4 yaitu macam-macam tafsir, dan contohnya yang pertama itu ada tafsir bil maksur. Nah, apa sih tafsir bil maksur? Tafsir bil maksur adalah metode penafsiran menggunakan melalui rujukan dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dari tabiin dan dari para sahabat. Akan tetapi mufasir harus memperhatikan kesohihan dari riwayat tersebut. Contoh dari tafsir bil maksur ini ada satu potong ayat gitu ya, yang artinya itu janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Beliau bersabda, yang pertama Musa lupa, seperti itu. Nah, kemudian setelah tafsir Maksur ada tafsir bil ra'i. Nah, tafsir bil ra'i ini adalah metode penafsiran dengan menggunakan ijtihad si ra'i gitu, pemahamannya sendiri. Nah, contoh dari tafsir bil ra'i ini ada kitab yang namanya kitab Mufatah karya Muhammad bin Umar. Kemudian yang terakhir itu ada tafsir syar'i, yaitu tafsir yang beranggapan bahwa ayat Al-Quran itu mempunyai makna khusus gitu, makna tertentu. Nah, untuk orang yang menafsirkan tafsir ini adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang bisa mentakwilkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi orang-orang yang soleh seperti para sahabat Nabi dan orang-orang soleh lainnya, para waliullah. Nah, contohnya itu ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 di Quran surat Al-Maidah yang menjelaskan bahwasanya di ayat itu tentang kemenangan kaum muslimin dan akhir peneguhan Islam gitu ya, penguatan Islam. Akan tetapi Umar bin Khattab ketika mendengar ayat itu beliau malah bersedih. Kenapa bersedih? Karena beliau tanpa disadari menafsirkan bahwasanya ketika ada kemenangan itu akan ada kekurangan, yakni tanda-tanda dari meninggalnya Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW pun membenarkan dari penafsir Umar tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk soal nomor 5 terkait metode-metode penafsiran dan kekurangan kelebihannya. Yang pertama itu ada metode tafsir ijmali. Apa sih metode tafsir ijmali ini? Adalah metode yang digunakan oleh Rasulullah SAW sebagai mufasir muawal. Nah, ada kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya dulu, dari metode tafsir ijmali ini praktis serta mudah dipahami. Akan tetapi kekurangannya itu kurangnya diperhatikan antara keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Nah, kemudian metode penafsiran yang kedua itu adalah ada metode tahlili. Metode tahlili ini adalah metode penafsiran yang berusaha menguraikan Al-Quran dari segi hal lainnya dengan urutan ayat-ayat Al-Quran.
Nah, biasanya metode ini tuh metode yang sering digunakan dan termasuk juga metode yang paling tua. Untuk kelebihan dari metode ini, kelebihannya itu teh eh, menambahkan eh, mudah mengetahui munasabah atau kolerasinya. Akan tetapi kekurangannya itu munculnya penafsiran yang parsial. Bismillah. Kemudian untuk metode tafsir berikutnya adalah metode tafsir muqarrin, yaitu metode penafsiran dengan membandingkan ayat satu dengan ayat yang lainnya. Nah, kelebihannya itu sangat berguna bagi mereka yang ingin tahu gitu ya perbedaan antara ayat satu dengan ayat lainnya. Akan tetapi kekurangannya itu tidak cocok jika diberikan kepada yang pemula. Bismillah. Untuk yang terakhir yaitu metode tafsir maudu. Metode ini yaitu metode yang menggunakan sistem tematik, yaitu menghimpun ayat-ayat ayat yang memiliki maksud yang sama. Nah, untuk kelebihannya dulu itu metode tafsir ini tuh lebih tuntas dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi kekurangannya itu metode ini kekurangannya itu terbuka, ada kemungkinan melibatkan pemikiran dalam penafsiran. Mungkin cukup sekian untuk jawaban dari soal UTS mata kuliah Ulumul Quran. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.